Shalom Ibu, permisi. Maaf Bu mengganggu. Ya. Ini Ibu, hari ini saya ada tugas dari kampus, Ya. ingin melakukan wawancara, yaitu untuk mewawancarai guru agama Kristen dari ini namanya Islam ini. Jadi Bu, terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya Bu, yaitu nama saya Sahat Marutu. Saya mahasiswa YKN di tahun ini. Lalu saya akan melakukan tugas Bu dengan wawancara, yaitu dengan mata kuliah matematika dengan dosennya Bu, yaitu Dr. Wendy Tahain MTH. Jadi Bu, setelah saya memperkenalkan diri Bu, apakah boleh Ibu memperkenalkan dirinya? Ya, saya kenalkan diri saya. Nama saya Junita Susanti Tangbolon, SPDK. NIP saya 198706005 2019 03 Saya bertugas di SMP Negeri 5 1 Atap Eksok Sampah Dedetan. Baik Bu, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan Bu. Sini Bu ada pertanyaan, bisa dijawab secara langsung. Tapi kalau bisa Bu, jangan ikutin aja Bu. Untuk pertanyaan apa jawabannya Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu, kan kita ketahui bahwasanya Alkitab itu kan milik umat agama Kristen ya kan Bu, ataupun semua para Katolik juga milik Alkitab ya kan Bu. Jadi untuk saya tanyakan Bu, apakah Alkitab ini berasal dari mana? Alkitab berasal dari gulungan-gulungan kertas yang ditulis oleh para nabi, yang diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus, yang berisi tentang hubungan antara Allah dengan manusia. Oh, baik Bu. Kemudian Bu, apakah isinya benar-benar terjadi dalam kehidupan Ibu? Menurut saya, isi daripada Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, adalah benar-benar terjadi. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita sebagai umat Kristen ya kan Bu, pastinya kita memiliki Tuhan atau Allah itu Bu. Jadi menurut Ibu, apakah Allah itu di dalam kehidupan Ibu? Maksudnya di situ Bu, apakah Allah itu ada di dalam kehidupan Ibu? Gitu. Oh, Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui apa yang terjadi pada masa sekarang, mulai dari masa lampau, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Pada Allah tidak ada yang tersembunyi, dan pengetahuan Allah itu amat sempurna. Jadi menurut Ibu, siapakah Allah itu? Allah itu adalah Allah yang kusembah dan kupercayai, Allah yang maha baik, maha kasih, dan maha tahu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu dari manakah manusia berasal menurut Ibu? Manusia berasal dari debu tanah yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia pertama, yaitu Adam, dan ditempatkan di Taman Eden, dan Allah memberikan pendamping buat dia, yaitu Hawa. Untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi, yaitu kita sudah mengetahui ya Bu ya, bahwasanya manusia itu berasal dari debu tanah ya Bu. Jadi apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa di dalam manusia itu? Roh itu napas kehidupan atau napas yang diberi oleh Allah kepada manusia. Sementara jiwa adalah unsur batiniah yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang meliputi unsur-unsur pikiran, kehendak, bahkan perasaan. Baik Bu, untuk jawabannya selanjutnya yang nomor 5, apakah saja yang termasuk dengan dosa Bu? Dosa yang termasuk dengan dosa, kesombongan, keserakahan, iri hati, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. Ya, baik Bu. Kita ketahui bahwasanya dosa itu pembunuhan ya kan Bu. Dosa banyak dikategorikan ataupun berbohong juga berdosa ya kan Bu. Jadi apakah Alkitab dari dosa Bu menurut Ibu? Tidak. Tidak.
kasih atas jawabannya Bu. Pertanyaan selanjutnya, eh, Ibu mengetahui bahwasanya juru selamat itu adalah Yesus Kristus ya kan Bu? Siapakah Kristus itu Bu menurut Ibu? Kristus itu adalah Yesus Kristus yang digelar sebagai juru selamat. Selanjutnya, mengapa Kristus harus mati di kayu salib dan bangkit begitu Bu? Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa manusia, dan dia harus bangkit untuk membawa kemenangan, dan itu menjadi sumber atau menjadi iman kepercayaan buat kita. Baik ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga menurut Ibu? Menurut saya, cara yang pertama yaitu takut akan Tuhan, dan yang kedua melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya, Bu. Untuk jawabannya. Dan selanjutnya yang ke-8, kita sebagai umat Kristen ya Bu ya, pastinya kita memiliki gereja ya kan Bu. Kita pastinya memiliki tempat kita berkumpul sebagai umat Kristen. Menurut Ibu, gereja itu seperti apa Bu? Gereja adalah kumpulan dari orang percaya yang dipanggil keluar daripada kegelapan untuk hidup di dalam terang Tuhan. Jadi kita adalah gereja ya kan sebenarnya. Jadi Bu adalah orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang ya kan Bu. Jadi siapa saja sih Bu di dalam gereja tersebut? Pelayan-pelayannya di dalam gereja itu siapa saja? Ada pendeta, penatua atau sintua, diaken. Itu aja Bu. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan berikutnya 9, kita ketahui ya Bu, bahwasanya di dalam dunia ini kita mengetahui adanya malaikat, iblis ya kan Bu. Menurut Ibu apa itu malaikat dengan iblis itu? Malaikat, menurut saya, malaikat adalah seperti seorang sahabat bagi manusia, karena dia sebagai penyampai perintah Allah kepada manusia, dan malaikat adalah makhluk Allah yang paling peduli kepada manusia. Dan iblis adalah pemberontak kepada Allah yang menghasut manusia untuk berdosa kembali. Itu jawabannya. Ya, jadi Bu, untuk pertanyaan berikutnya yang terakhir nih Bu, kita ketahui bahwasanya tadi malaikat itu adalah sebagai pendamping, ibaratnya sebagai Roh Kudus lah yang tinggal di dunia ini ya kan Bu. Dan iblis itu adalah sebagai penghancur ataupun yang merasuki pikiran manusia untuk hal-hal yang jahat begitu ya Bu. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat ya kan Bu, apakah yang terjadi pada saat kiamat nanti ya kan Bu? Menurut Ibu apakah yang akan terjadi pada saat kiamat? Kiamat adalah istilahnya seperti akhir zaman. Dia di saat itu semua yang terjadi di bumi hancur. Tetapi kiamat itu dia datang seperti seorang pencuri yang tidak ada manusia yang tahu. Iya Bu. Ibaratnya Bu ya, terjadilah kiamat ya Bu. Jadi kiamat, kita mati semua umat manusia ya kan. Apakah ibaratnya Ibu ya kan akan bersama-sama Yesus saat itu nanti? Ibaratnya setelah mati terjadi kiamat ataupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, apakah Ibu bersama-sama Yesus pada saat itu Bu? Saya percaya saya bersama-sama dengan Yesus, karena satu yang harus kita tahu, kita adalah memiliki dua kewarganegaraan. Yang kita punya adalah kewarganegaraan surga, dan di dunia kita hanya sebagai pendatang atau perantau. Jadi saya percaya jika akhir zaman datang, saya pasti bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Bu untuk waktunya Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Pada hari ini saya akan melanjutkan wawancara saya, yaitu wawancarai seorang siswi SMA Negeri 1 Sipoholon dengan nama Santa Maria Ambarita.
Baik, saya akan melakukan wawancara. Saya akan melakukan pertanyaan. Ketika saya melakukan pertanyaan, Dek, bisa dijawab langsung ya, Dek. Ya, yang pertama, kita ketahui kan, Dek, ini adalah sebuah Alkitab, ya kan, Dek? Sebuah Alkitab. Jadi, bagaimana sih, Dek? Apa sih menurut Adek ketika melihat Alkitab ini, kan? Menurut Adek, Alkitab itu berasal dari mana? Alkitab itu berasal dari sebuah kertas yang disatukan menjadi sebuah Alkitab yang berisi sebuah firman Tuhan atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Ya, baik, Dek, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah isi dalam Alkitab ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan Adek begitu? Ya, benar-benar terjadi. Contohnya seperti apa, Dek? Contohnya itu seperti mengasihi sesama, menghormati orang tua. Oh, terima kasih, Dek, atas jawabannya. Selanjutnya akan pertanyaan selanjutnya itu, kita ketahui kan, Dek, bahwasanya Adek sudah pernah belajar di SMA ya kan, atau di SMP belajar agama, SD juga ya kan, sekolah minggu juga. Adek itu sudah mengerti siapa itu Allah ya kan, dan bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi menurut Adek, Allah itu siapa, Dek? Menurut Adek, Allah itu? Allah itu adalah maha tahu. Allah itu dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa yang akan lampau. Dan sifat-sifat Allah itu maha kuasa, maha suci, maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ya, Dek, yaitu kita ketahui ya, Dek, Adek mengetahui manusia itu ada ya kan. Terus pertanyaannya, berarti aku lah manusia ya kan, Adek juga manusia. Terus Adek mengetahui dari manakah manusia itu berasal? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang dibuat dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita ketahui bahwasanya manusia adalah ciptaan Tuhan ya kan, diciptakan dari debu tanah. Tadi yang katakan Adek, apakah roh dan jiwa di dalam manusia itu, maksudnya di situ, Dek, apa yang dimaksud dengan roh di dalam manusia tersebut dan jiwa di dalam manusia tersebut, gitu, Dek? Kalau roh itu adalah sebuah napas yang diberikan Allah kepada manusia dan kembali kepada Allah. Sedangkan jiwa itu adalah sebuah batinitas yang tidak dapat dilihat dan itu terdapat dari unsur perilaku, emosi atau perasaan. Iya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, kita ketahui ya kan, Dek, kalau kita sudah katanya Adi udah belajar tentang apa itu dosa ya kan, Adi udah tahu apa itu dosa ya kan. Kemudian apakah akibat dari dosa begitu kan, Adi sudah pelajari di SMA ya kan, ataupun di SMP. Menurut Adi itu dosa itu apa? Dosa itu adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh manusia seperti kesombongan, iri hati, atau perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Iya. Terus apakah akibat dari dosa itu? Akibat dari dosa itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari sesama. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu, Adik sudah sering ya mendengar kata Kristus ya kan, ataupun Yesus ya kan. Menurut Adik Kristus itu siapa? Kristus itu merupakan sebuah apa yang mengetahui dan yang sebuah apa, Kristus itu adalah juru selamat yang hanya Kristus itu mengetahui dan percaya kepada manusia.
Tidak deh. Baratnya di sini siapakah Kristus itu begitu ya kan? Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia begitu. Maksudnya di situ pertanyaan selanjutnya itu Kristus harus mati dan bangkit begitu ya kan dek. Maksudnya di sini bahwasanya Kristus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia begitu, untuk dipulihkan kembali. Berarti kan manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, jadi supaya kita dekat kepada Yesus Kristus ataupun kepada Allah, kita ditebus oleh Yesus dan dia rela mati di kayu salib gitu deh ya jawabannya. Jadi ya baik, pertanyaan selanjutnya bagaimana cara manusia, baratnya gitu deh, bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Menurut adik selama mempelajari di SMA, bagaimana cara manusia selamat begitu deh? Baratnya bagaimana caranya dia selamat agar masuk dalam surga? Caranya itu adalah dia takut terhadap Allah dan menaati peraturan yang diberikan Tuhan. Iya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, apakah yang baratnya adik tahu ya apa itu gereja ya kan? Sebuah gereja lah ya kan. Kemudian adik sering lah ke situ mulai dari kecil ya kan, pergi gereja, sudah menyaksikan apa yang terjadi di dalam gereja begitu ya kan dek. Menurut adek itu apa itu gereja? Yang maksudnya gereja? Gereja itu adalah orangnya yang dipanggil dari kegelapan dan dibawa ke menuju terang. Iya. Terus kita sudah mengetahui bahwa gereja itu adalah yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Jadi siapa saja di pelayan-pelayan yang ada di gereja kan? Adik udah sering ke gereja kan? Udah beberapa kali lah ke gereja ya kan? Otomatis adik tahu lah ya apa siapa aja pelayannya. Siapa aja pelayan yang ada di gereja itu pendeta, penatua, dan diakonis. Diaken. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dek. Pertanyaan berikutnya ke-9, apakah adik tahu ya, sering mendengar ibaratnya malaikat, iblis ya kan? Menurut adik siapakah malaikat itu? Malaikat itu merupakan nama yang paling terendah nama di sebuah di sebuah perkumpulan yang paling terendah malaikat, dan malaikat itu paling percaya kepada perkataan manusia, sedangkan iblis itu adalah orang yang tidak percaya kepada hukum Tuhan dan melarang hukum Tuhan, sehingga iblis itu dibuang dan suka merasuki pikiran manusia. Iya. Jadi dek, biar saya luruskan sedikit, bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah sendiri yang diutus untuk menjaga manusia begitu, untuk mengingatkan manusia begitu ya. Kalau iblis itu adalah ya kita tahu ya, Lucifer ya kan, salah satunya iblis yang ada di dunia ini, yang dijatuhkan Allah dari surga ya kan. Terus kita ketahui bahwasanya iblis ini yaitu hal-hal yang jahat lah yang dilakukan ya kan. Kalau malaikat ini itu ada dalam diri kita, pasti ada, karena Roh Kudus telah dicurahkan di dunia ini sebelum Yesus ke surga ya kan. Jadi itulah penjelasannya deh. Itu yang pertanyaan berikutnya, itu apakah yang terjadi pada saat kiamat? Apakah Anda akan bersama Yesus saat itu? Maksudnya di sini deh, apa yang akan terjadi kiamat menurut Anda?
Kalau menurut saya yang terjadi pada saat kiamat itu adalah semua hancur, Iya. semua ciptaan Tuhan itu hancur dan tidak ada yang tersisa satupun. Iya. Jadi ibaratnya ya kan ya, sudah terjadilah kiamat ya kan, manusia sudah mati semua, hancurlah semua isi bumi ini ibaratnya kan ya. Jadi apakah ada itu pada saat terjadinya kiamat, apakah ada itu bersama-sama dengan Yesus? Pada saat kiamat saya harus bersama Yesus supaya selamat dan berada di surga. Pada saat kiamat itu kita harus bersama Tuhan dan kita bisa masuk surga. Oke, makasih Adik atas waktunya. Oke, baik, terima kasih. Sekianlah hasil wawancara saya terhadap siswa SMP SMA Negeri 1 Sipakolon. Sekian dan terima kasih. Salam.